Konnichiwa Nakamopongo. O genki desu ka? Mudah-mudahan keadaan Nakamopongo baik-baik aja. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Jepang dengan materi bagaimana bentuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya dalam bahasa Jepang. Tapi susah nggak ya? Yuk kita langsung belajar. Nakamopongo udah tahu belum nih cara menyusun kalimat dengan bentuk kalimat positif, negatif, dan tanya ini dalam bahasa Jepang? Nah, buat yang belum tahu, mari kita belajar sekarang secara bersama-sama. Yang pertama adalah kalimat positif. Untuk menyatakan kalimat positif dalam bahasa Jepang ini diakhiri dengan kata des. Akhiran des ini adalah akhiran yang ada di akhir kalimat dalam bahasa Jepang. Kalimat yang berakhiran dengan kata des ini menyatakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat positif. Pasti masih bingung ya. Biar gak bingung, coba kita masuk ke pola kalimatnya dulu yuk. Jadi, cara menyusun pola kalimat positif dalam bahasa Jepang itu seperti ini. Subjek, ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah des. Oke, ulangi. Subjek, ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah des. Nah, biar makin jelas dan ngerti bentuk kalimat positifnya, mari kita langsung masuk ke contoh kalimatnya. Contoh yang pertama, kita sesuaikan dengan contoh pola kalimat positif yang tadi. Misalnya, subjeknya watashi, ditambah wa, ditambah kata bendanya kita ambil contoh daigakusei, ditambah des. Watashi wa daigakusei desu, yang artinya saya adalah seorang mahasiswa. Nah, itu contoh dari bentuk kalimat positif. Biar gak bingung, kita ambil contoh yang kedua. Misalnya subjeknya kita ambil kore, ditambah wa, ditambah kata bendanya kita ambil contoh pan, ditambah des. Kore wa pan des. Ini adalah roti. Atau jika Nakamopongo ingin ngasih tahu nih ke teman kalian kalau Nakamopongo itu orang Indonesia. Misalnya subjeknya watashi, ditambah wa, ditambah kata bendanya Indonesia jin, ditambah des. Watashi wa Indonesia jin des. Saya adalah orang Indonesia. Itulah bentuk kalimat positif dalam bahasa Jepang. Mudah bukan Nakamopongo? Selanjutnya kita akan belajar kalimat positif bentuk lampau dalam bahasa Jepang. Nah, untuk kalimat positif lampau ini hampir sama dengan pola kalimat positif. Yang membedakannya hanya di akhirannya saja. Seperti ini. Subjek ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah deshita. Kita ulangi. Subjek ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah deshita. Kalimat lampau adalah kalimat yang menyatakan kejadian atau pernyataan yang diungkapkan yang telah terjadi. Jadi, untuk menyatakan kalimat positif dalam bentuk lampau dalam bahasa Jepang, hanya merubah des pada akhir kalimat dengan kata deshita. Akhiran deshita ini adalah bentuk lampau dari des. Nah, biar nggak bingung, yuk langsung aja masuk ke contoh kalimatnya. Contoh yang pertama, misalnya kita mau bilang, kemarin itu hujan loh. Nah, karena kemarin termasuk dalam kalimat positif lampau, maka seperti ini cara menyusun pola kalimatnya. Misalnya subjek, kita ambil kino, ditambah wa, ditambah kata bendanya ame, ditambah deshita sebagai kata untuk akhiran dalam kalimat positif lampau. Kino wa ame deshita. Nah, yang artinya kemarin itu hujan loh. Atau contoh yang kedua, Nakamopongo mau ngasih tahu ke temen nih kalau 2 hari yang lalu itu ada ujian. Nah, seperti ini contoh kalimatnya. Subjeknya ototoi, ditambah wa, ditambah kata bendanya shiken, ditambah deshita. Jadi, ototoi wa shiken deshita. 2 hari yang lalu ada ujian. Atau contoh yang terakhir, misalnya Nakamopongo mau ngasih tahu nih kalau kemarin itu ada salju. Nah, kayak gini contoh kalimatnya. Subjeknya kino, ditambah wa, ditambah yuki, ditambah deshita. Kino wa yuki deshita. Kemarin itu ada salju. Yes, kita sudah selesai belajar kalimat positif dalam bahasa Jepang. Selanjutnya, kita akan belajar kalimat negatif dalam bahasa Jepang. Untuk menyatakan kalimat negatif dalam bahasa Jepang, yang perlu kita lakukan hanyalah merubah akhiran des pada kalimat negatif menjadi ja arimasen.
Dengan merubahnya, maka Nakamopongo sudah bisa membuat kalimat negatif dalam bahasa Jepang. Nah, untuk pola kalimatnya hampir sama ya dengan pola kalimat positif yang tadi, cuma bedanya di akhirannya saja. Subjek ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah ja arimasen. Nah, untuk contoh kalimatnya, misalnya kita mau mengatakan kalau Andi bukanlah seorang guru. Berarti subjeknya Andi, Andi-san, ditambah wa, ditambah kata bendanya sensei, ditambah kata untuk kalimat negatif ja arimasen. Berarti Andi-san wa sensei ja arimasen. Andi bukanlah seorang guru. Nah, untuk contoh yang keduanya, misalnya kita mau mengatakan hari ini nggak turun salju. Nah, untuk contoh kalimatnya bisa subjeknya kyo, ditambah wa, ditambah yuki, ditambah ja arimasen. Kyo wa yuki ja arimasen. Hari ini tidak turun salju. Itulah perubahan kalimat positif ke kalimat negatif dalam bahasa Jepang. Nah, kalimat negatif ini juga memiliki kalimat negatif lampau. Untuk membuat kalimat negatif lampau dalam bahasa Jepang, kita hanya perlu merubah akhiran ja arimasen pada kalimat negatif menjadi ja arimasen deshita. Nah, untuk pola kalimatnya hampir sama ya. Kita hanya merubah akhirannya saja. Subjek ditambah wa, ditambah kata benda atau keterangan, ditambah ja arimasen deshita. Untuk contoh kalimat yang pertama, misalnya kita mau ngasih tahu nih kalau kemarin itu nggak ada ujian. Nah, contoh kalimatnya subjek kino ditambah wa, ditambah shiken ujian, ditambah ja arimasen deshita. Kino wa shiken ja arimasen deshita. Kemarin itu nggak ada ujian. Contoh yang kedua, kalau kita mau mengatakan minggu lalu nggak libur loh. Nah, subjeknya senshu ditambah wa, ditambah kata bendanya yasumi, ditambah ja arimasen deshita. Senshu wa yasumi ja arimasen deshita. Minggu lalu nggak libur. Atau contoh yang ketiga nih, misalnya kemarin nggak hujan ah. Nah, bisa seperti ini. Subjeknya kino, ditambah wa, ditambah ame, ditambah ja arimasen deshita. Kino wa ame ja arimasen deshita. Kemarin nggak hujan. Selamat! Nakamopongo baru aja selesai belajar pola kalimat negatif dalam bahasa Jepang. Nah, yang terakhir kita belajar kalimat tanya. Untuk membuat kalimat tanya dalam bahasa Jepang tidaklah sulit. Kita hanya perlu menambahkan partikel ka di akhir kalimat. Partikel ka inilah yang menyatakan pertanyaan dalam bahasa Jepang. Untuk cara pelafalannya, Nakamopongo hanya perlu menaikkan intonasi suara di akhir kalimat, tepatnya pada partikel ka. Nah, untuk pola kalimatnya hampir sama dengan kalimat positif, hanya di akhiran ditambahkan ka. Untuk contoh kalimatnya, misalnya yang pertama kita ingin nanyain kalau sushi itu apa makanan Jepang. Seperti ini. Sushi wa nihon ryori desu ka? Apakah sushi makanan Jepang? Atau contoh lainnya, misalnya kita mau nanyain kalau Tanaka itu seorang dokter bukan sih? Nah, bisa seperti ini. Tanaka-san wa isha desu ka? Apakah Tanaka seorang dokter? Nah, jadi jika disimpulkan kembali, bentuk kalimat dalam bahasa Jepang itu ada 5 ya Nakamopongo, yaitu kalimat positif lampau, kalimat negatif lampau, dan kalimat tanya. Kira-kira Nakamopongo ingin bahas apa lagi nih seputar belajar bahasa Jepangnya? Coba tulis di kolom komentar ya. Ja, tsuki no douga o tanoshimi ni shite kudasai Nakamopongo.